Wanita ini senang berbelanja terutama yang terbuat dari emas. Dia juga punya seorang suami yang mencintainya. Suaminya selalu membuatnya bahagia. Jadi dia membuat tangan yang terbuat dari emas. Tapi dia tidak tahu yang dia lakukan akan membunuh istrinya. Tragedi sudah datang. Hari ini saya akan memberitahu kalian semua. Tangan emas yang sangat suka belanja dan kecantikan. Tapi dia kehilangan tangannya. Jadi suaminya membuat tangan palsu. Dave adalah seorang desainer perabotan rumah. Pekerjaannya memotong kayu. Karena semua orang suka perabotan dari kayu ini. Fanmu setiap hari melakukan hal ini. Dia sangat terkenal untuk pekerjaan ini. Dan dia juga punya istri yang cantik. Ada banyak pria yang menyukainya. Dia tidak takut kena kotoran atau lelah. Dia setiap hari di kebun. Dan juga ramah pada tetangga. Tapi ada sebuah masalah. Dia sangat suka belanja. Dan dia paling suka emas. Hari ini, suaminya pergi bekerja. Dia diam-diam membeli kalung emas. Dan dia bertanya pada suaminya untuk membayarnya. Suaminya sangat baik dan mencintainya. Jadi dia selalu memberikan yang istrinya inginkan. Ketika istrinya sedang mencoba pakaian yang cantik, dia bersiap-siap ingin berbelanja. Tapi teman kerjanya tidak bekerja hari itu. Jadi memintanya untuk menggantikannya. Dia dengan senang membantu. Suaminya menggunakan kapak memotong kayu. Tapi ada sebuah masalah. Kayu itu tertahan sesuatu. Akhirnya ketika ia kembali menebangnya, pohon itu tumbang ke arah istrinya. Dia tidak bisa kemana-mana, kayu melukai tangannya. Kejadian ini sangat cepat. Dia mengambil kapak dan memotong tangan istrinya. Sejak saat itu, istrinya kehilangan tangan. Dia sangat sedih dengan hal itu. Dan juga patah hati. Kecantikannya mulai hilang tidak seperti yang dulu. Semangatnya juga memudar. Untuk membuatnya bahagia, Dave membuat sebuah tangan palsu. Tapi melihatnya, dia tidak suka. Sejak kecelakaan itu, dia tidak lagi belanja. Dia merasa sebagai seorang yang cacat. Setiap malam, dia selalu menangis. Dia tahu istrinya depresi. Dia menyesal yang ia lakukan hari itu. Jadi dia membuat tangan yang lain. Melihatnya, dia merasa terharu. Dia bertanya pada suaminya, "Apakah kamu mencintai saya?" "Ya, saya mencintaimu. Bisakah kamu membuat tangan dari emas?" Keesokan harinya, dia menjual barang-barang berharganya untuk membeli batangan emas, untuk membuktikan cintanya pada istrinya. Ini juga untuk menggantikan kesedihannya. Setelah beberapa hari, tangan emas itu selesai. Istrinya sangat senang dengan hasil yang indah itu. Dia bahkan lebih menyukai tangannya. Sejak saat itu, istrinya berubah. Bahkan anaknya juga melihatnya. Dia seperti seorang putri. Sekali lagi istrinya menjadi seorang yang menjadi pusat perhatian. Apakah benar bahwa tangan emasnya membawa cinta padanya? Jika kecantikan dan materialistik datang bersamaan, akhirnya tragedi datang. Tidak lama, karena menggunakan tangan emas ini, dia terkena penyakit paru emas. Karena dia terlalu sering mencium bau emas. Dokter menyuruhnya membuka tangan emasnya, agar dia bisa tetap hidup. Tapi dia tidak mau. Dia ingin bersama tangan ini sampai meninggal. Suaminya tidak ada pilihan. Setiap hari menjaga istrinya. Karena dia tidak ingin membuka tangan emas itu. Jadi istrinya tidak bisa hidup lebih lama. Pada malam itu, penyakitnya lebih serius. Dia tidak bisa bertahan. Jadi Dave mendengar permintaannya, dia mengubur istrinya, bersama tangan emasnya. Setelah istrinya tewas, hidupnya jadi berantakan. Dia tidak punya apa-apa lagi. Bisnisnya bangkrut. Dia hanya punya sebuah tempat kecil. Saat itu, dia melihat kembali foto istrinya. Dia minum beberapa gelas anggur. Kemudian dia mulai sadar, keadaannya seperti ini karena dia menjual semuanya untuk membuat tangan emas istrinya. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke makam istrinya dan mengambil kembali tangan emas itu. Dia sendirian membongkar kuburan dan menggunakan kapak membukanya. Dia seperti sedang mencuri barang. Dia membuka peti itu. Wajah istrinya membuatnya ketakutan, tapi dia terus melanjutkannya. Tidak begitu sulit. Dia berhasil mengambil tangan istrinya. Mungkin karena dia tidak mendengarkan permintaan istrinya. Jadi ketika dia pulang ke rumah,
Dia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Foto istrinya juga jatuh ke lantai. Foto istrinya juga berubah sedang memegang kapak. Dia berlari ke kamarnya dan menutupinya dengan selimut. Tapi ada banyak daun yang terbang ke rumah. Dia juga mendengar suara. Keesokan harinya, polisi datang ke rumahnya. Mereka menemukan tubuhnya dan istrinya tidur bersama di ranjang. Jadi tetangganya mengubur mereka dengan tangan emas itu. Tidak ada yang tahu bagaimana suaminya meninggal. Tidak ada yang berani mendekati nisan mereka. Film ini berakhir di sini. Film ini menurut beberapa orang, ini adalah cerita yang nyata. Ada sedikit kepercayaan mitos di dalamnya. Sutradara membuat cerita ini dengan akhir terbuka seperti ketika suaminya meminum anggur. Jadi tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggal. Film ini juga mengajarkan kita bahwa mencintai kecantikan juga tidak salah. Mencintai istri juga tidak salah. Tapi kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Jadi berapa lama kecantikan ini pudar? Setiap hari ada film singkat. Silahkan kalian mengikuti saya. Ini adalah film fantasi Amerika, 50 Steps of Fright.